Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kembali tentunya bersama saya Yudi Reven di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Dan sebelum kita memulai acara, kita informasikan dulu bahwa tentunya seluruh kru yang bertugas ya, narasumber beserta host tentunya sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan sudah divaksin 2 kali. Baik, tentunya untuk wargi Jabar yang bergabung, kali ini kita mengangkat tema Jabar Peduli Anak Yatim Piatu. Nah, seperti kita tahu bahwa duka pandemi COVID-19 ini begitu besar. Selain menginfeksi ratusan manusia ya di dunia ya, ratusan juta bahkan, COVID-19 ini juga merenggut nyawa dan kebahagiaan. Banyak anak-anak menjadi yatim piatu atau yatim piatu karena COVID-19. Nah, perhatian perlu diberikan tentunya kepada anak-anak yang tak lagi berayah, beribu maupun keduanya. Masa depan mereka menjadi tanggung jawab bersama, tidak terkecuali pemerintah. Nah, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggagas program pemberdayaan dan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu dampak COVID-19. Tujuannya adalah untuk menjamin masa depan mereka. Telah hadir di tengah-tengah kita tentunya Kepala DP3 AKB Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, waduh. Ini baru nih kita ketemu ya Bu, walaupun beberapa kali bertemu tapi belum sempat ngobrol seperti ini ya Bu ya. Masih online ketemunya ya. Online, betul sekali ya. Sekarang alhamdulillah bisa ketemu di sela-sela kesibukannya gitu ya. Jadi mau ngobrol dulu Bu sebelum kita menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Boleh. Ada sekitaran 150 pertanyaan Bu. Sampai maghrib dong, sampai subuh. Iya benar Bu. Oke, nah kita pengen kenalan dulu dengan sosok Ibu Kim Agung ini yang beberapa waktu lalu dilantik dan diamanahi jabatan sebagai Kepala DP3 AKB. Silakan. Baik, terima kasih Kang Yudi yang begitu cetar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan nama saya panjang, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka. Namun biasa dipanggil Ibu Kim atau Bu Agung, jadi Ibu Kim Agung ya. Saya hari ini baru 2 bulan 2 hari diamanati oleh Bapak Gubernur untuk menjadi Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya saya di Sekretariat Daerah, jadi orang Gedung Sate lama, belasan tahun ya di Gedung Sate begitu. Ya alhamdulillah bisa bertemu dengan rekan-rekan dari Humas dalam acara ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya buat kita semua. Ya, betul sekali Bu, dan kita juga kan kolaborasi ya Bu ya. Namanya beranda di DP3 AKB gitu Bu. Nah, gimana Bu rasanya Bu, mendingan di Gedung Sate atau mendingan di kantor DP3 AKB? Kalau bertugas itu harus dengan hati. Jadi dimanapun bertugas harus kita kalau sudah ikhlas dan apa ya, kita sudah tekan kontrak kan, ditempatkan di mana saja, ya harus dijalani dengan baik. Insya Allah happy. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Kim Agung. Wow, luar biasa. Oke, baik Bu. Kita mungkin masuk ke tema kita, Jawa Barat Peduli Anak Yatim. Nah, kira-kira Bu, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh DP3 AKB Provinsi Jawa Barat nih dalam perlindungan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya ini meninggal akibat pandemi COVID-19 ini Bu? Baik Kang Yudi, memang kalau kita bicara COVID-19 ini ya, duka itu dalam segala segi ya. Kalau Pak Gubernur mengatakan bahwa ini ujian bagi semua pemimpin, baik dari pemimpin dunia, ya Indonesia, nasional, kemudian daerah, sampai pemimpin keluarga. Terus ini meninggalkan duka di segala segmen, salah satunya bagi anak-anak. Ya tentunya kita tahu bahwa anak-anak banyak yang korban yang meninggal ini tentunya meninggalkan berbagai persoalan antara lain anak-anak yang menjadi yatim piatu maupun yatim piatu, dan ini ternyata memang
cukup banyak gitu ya. Betul. Memang miris kita di Jawa Barat sendiri ini sudah terdata sekitar 7.222 anak. 7.200 ini seluruh Jawa Barat ya? Seluruh Jawa Barat yang sudah terdata dan itu masih sangat dinamis. Nah, yang kami lakukan di DP3 AKB ini tentu saja di mana tupoksi kami itu kan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ya. Yang pertama tentunya kita mendata dulu, Kang. Mendata dulu anak-anak yang menjadi yatim piatu dan yatim piatu. Namun perlu saya sampaikan dulu siapa sih yang disebut anak gitu ya. Nah, anak itu kadang-kadang kita menganggap anak-anak kecil. Enggak, anak itu sebelum 18 tahun, Kang. Sebelum 18 tahun. Jadi 17 tahun itu masih disebut anak. Masih disebut anak-anak. 17 tahun, 18 tahun kurang 2 hari itu masih anak-anak, Kang. Iya, begitu. Nah, jadi yang kita berkoordinasi tentunya untuk mendata ini berkoordinasi dengan satu kabupaten kota. Kabupaten kota itu tentunya dengan dinas kita terkait ya. Kita ada DP3 AKB di kabupaten kota yang juga yang tentunya mereka memiliki piranti seperti berkaitan dengan hubungan kerja dengan kecamatan, kelurahan ke desa. Nah, itu kan kita koordinasi selain melakukan rapat koordinasi juga kita menyampaikan surat dan juga rapat Zoom meeting beberapa kali. Jadi ini untuk memastikan bahwa anak-anak itu harus terdata. Nah, di samping itu data ini juga diminta oleh Kementerian PPPA, Kang, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka juga gerakannya jadi dari pusat sampai ke bawah gitu ya, dari pusat sampai ke kabupaten kota lah itu. Nah, data itu tentunya tidak bisa sekaligus. Jadi secara bertahap data itu kita minta dan kita input ke aplikasinya kementerian namanya Rapid Pro. Rapid Pro ini Kementerian PPPA. Selain Kementerian Sosial juga melakukan hal yang sama. Nah, ini berjalan simultan saja, siapa saja yang duluan gitu ya. Nah, dari data ini kami juga berkoordinasi dengan Dinsos. Karena Dinsos juga memang sama juga memiliki tugas pokok dan fungsi juga untuk anak-anak yatim piatu kan, dari sisi sosial ada irisannya. Jadi kita berkoordinasi juga dengan Dinsos dari data yang mereka juga mendata, kita compare, kita masukin ke Rapid Pro ini dan memang kalau dari sisi angka kita cepat mendata, tapi dari sisi jumlah kita melihatnya tuh memang sedih ya. Karena ternyata banyak sekali anak-anak kita yang menjadi yatim piatu dan yatim piatu. Nah, dari data tersebut kelihatan, Kang, berapa anak yang menjadi yatim, berapa anak yang menjadi piatu, dan berapa anak yang menjadi yatim piatu. Nah, sampai dengan hari ini data itu sudah masuk sebesar 6.800-an. 6.814 kalau tidak salah pasang per hari ini. 6.812 anak. Nah, itu yang menduduki bukan ranking ya, maksudnya yang paling tinggi itu adalah yang menjadi yatim. Hampir 4.000 anak. Kemudian yang menjadi piatu hampir 3.000 anak. Kemudian sisanya masih di bawah 500 itu yang menjadi yatim piatu. Umurnya itu rentangnya antara 0 sampai 17 tahun tadi. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, setelah data itu kami dapat, juga belum selesai persoalan, Kang. Ada banyak data yang kami input karena NIK-nya tidak ada misalnya. NIK-nya tidak ditemukan, kemudian namanya berbeda dari NIK-nya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Disduk Capil. Jadi kita cleansing data dengan Disduk Capil untuk menentukan anak ini yang betul-betul sudah teridentifikasi itu berapa gitu ya. Nah, dengan ini juga membutuhkan waktu yang tidak bisa cepat gitu ya. Yang pada saat kami kick off kemarin itu kan dilakukan itu sudah sekitar 7.000 anak ya. Nah, sampai saat ini sudah terdata 7.222 anak, di mana yang sudah clear datanya itu baru sekitar 4.142 anak, Kang. Yang baru NIK-nya ada lengkap, anaknya di situ data itu anaknya siapa, orang tuanya siapa, yang meninggal siapa, kemudian itu sudah lengkap. Yang jelas dan sudah terregistrasi. Berarti sisanya belum ya, Bu ya? Ada sekitar 1.600-an yang belum clear ya, yang belum clear, dan ini masih tetap
masih terus ditelusuri oleh Disdukcapil. Ini kayaknya PR besar ya Bu ya untuk mendata Ya, seperti ini. DP3AKB betul. punya sendiri, Dinsos punya sendiri, Ya. kolaborasi juga dengan Disdukcapil, Disdukcapil. bahkan dengan Diskominfo kan, dengan Iya, data kita iya. rapat bersama gitu kan untuk minta tolong mempercepat penelusuran data tersebut. Iya. Nah setelah data itu tertelusuri, alhamdulillah kita melakukan rapat koordinasi bersama-sama Iya. dengan perangkat daerah terkait. Kemudian barulah setelah data kita dapatkan, kita menyusun langkah-langkah selanjutnya. Tentu saja di DP3AKB tidak sendiri ya, kembali dengan Dinsos, Disdukcapil, Diskominfo, kemudian juga Biro Adpim gitu ya. Nah kita mulai menyusun langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengintervensi. Nah disinilah kita lakukan kemarin. Nah, dengan keterbatasan keuangan daerah, kita tahu sekarang, dan untuk langkah cepat ya gitu ya, kita harus melakukan melibatkan pentahelik, maksudnya pentahelik itu dari salah satu nah salah satunya dengan dunia usaha, dunia bisnis, kemudian dengan lembaga filantropi tadi kita undanglah beberapa dari mereka berinisiasi inisiatif ke Dinsos kami dan juga Disdukcapil, dan alhamdulillah ini Kang. Mungkin karena memang pada saat memang untuk anak yatim ini kan memang di agama Islam juga ya, bahwa Nabi juga mencintai anak yatim, jadi luar biasa banyak yang berminat untuk berkomitmen untuk membantu anak yatim melalui kita, pemerintah yang dikoordinasikan oleh kita. Nah setelah itulah kita melakukan acara Japri ya kemarin ya, yang juga oleh Kang Yudi, oleh Biro Adpim juga ya, Biro Adpim itu menyampaikan kepada masyarakat, selain juga menyampaikan informasi bahwa ini loh banyak loh anak-anak yang memerlukan bantuan seperti itu. Nah di samping itu juga kita mengajak. Kita juga hadirkan beberapa lembaga filantropinya untuk sama-sama mengajak gitu, menggugah supaya ikut serta dalam yang kemarin tajuknya itu adalah pemberdayaan dan perlindungan anak yatim. Ini siapa saja yang hadir dari perwakilan filantropi ini? Nah kemarin itu yang hadir itu dari Forum Zakat. Forum Zakat. Luar biasa ya, kami juga sangat berterima kasih pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Forum Zakat, karena Forum Zakat itu terdiri dari beberapa lembaga-lembaga filantropi agak yang nuansa agama Islam seperti Rumah Yatim ya kan, dan Rumah Yatim ini juga banyak kan. Mohon maaf saya tidak bisa hafal satu-satu, tapi luar biasa kemarin dukungannya. Kemudian ada juga dari APSAI. APSAI itu Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Nah itu di bawah koordinasi kami, DP3AKB, yang dibentuknya baru sekitar 2 bulan yang lalu, Kang. Mereka tuh jadi di mana keanggotaannya itu, pengurus-pengurusnya itu adalah pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Barat, gitu. Contohnya Ibu Feni yang pemimpinnya, ketuanya itu adalah owner dari Safira. Kemudian Ibu Ina Kukis. Kemudian di sana Pak Farhan juga ada, anggota DPR RI, juga ada pengurus. Kemudian dari hotel, dari BJB, dari BUMD kita juga masuk ke dalam APSAI tersebut. Alhamdulillah. Gitu. Ini APSAI ini dibentuk ketika ada program Jabar Peduli Anak Yatim, atau mungkin sebelumnya sudah terbentuk. Ya, ini kan bergulirnya dari bulan Agustus, mereka dibentuknya di bulan Juli. Kalau amanat dari peraturan perundang-undang di pusat, memang dunia usaha ini harus terlibat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti itu. Jadi baru dibentuk, tetapi momennya memang tepat sekali gitu kan. Itu yang sudah kita lakukan, sehingga pada tanggal 28 Oktober kemarin kita bersama Dinsos dan dipimpin oleh Pak Wagub, alhamdulillah bisa melaksanakan kick off Jawa Barat Peduli Anak Yatim, yang di sini alhamdulillah sangat banyak lembaga filantropi yang hadir pada saat itu juga, termasuk yang saya sebutkan tadi dari Basnas, kemudian ada dari Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Unpad yang peduli kepada anak yatim itu banyak sekali, dari Taspen ya, kemudian dari apalagi tuh ya Forum Zakat itu sudah pasti kemarin tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada juga ini ASN Jabar Peduli juga ya, yang kita ya sendiri ini memang ya saya sendiri merasa
terharu begitu ya. Kami di Jawa Barat ini juga ASN memiliki satu wadah di mana kita bisa memberikan sumbangan kepada yang ditampung dalam satu rekening begitu yang nanti juga akan bisa untuk disalurkan kepada membantu anak yatim ini. Nah, sampai dengan saat ini dalam jangka pendek ini bantuan yang sudah diberikan adalah yang diintervensi tentunya bertahap, Kang, tidak bisa semuanya. Baru kepada 2.500 anak pada saat kick off itu mereka diberikan 300.000 per orang dan juga diberikan kemarin goodie bag ya, isinya ada alat tulis, ada sepatu, ada kue, ada macam-macam ya kemarin ya. Jadi ada alat-alat sekolah. Alat sekolah, gitu ya. ya diberikan. Kemudian ada juga yang memberikan beras dari salah satu BUMD memberikan sembako Sembako seperti juga itu. ada ya. Iya, ya. Kemarin memang kita perwakilan, tetapi 2.500 anak ini akan diintervensi secara bertahap, di mana sekarang ditingkatkan karena datanya sudah clear menjadi 5.877 kalau tidak salah ya, 5.000-an lah ya, hampir 6.000 anak. Dan sisanya nanti data clear, nanti juga akan diintervensi semua. Ini untuk seperti itu. Intervensi ini, Bu, seperti apa sih, Bu? Apakah dibayarin sekolahnya atau dibayarin untuk biaya per bulannya, seperti apa sih, Bu? Ya. Implementasinya? Dalam pelaksanaan nanti ada 3 tahap, Kang. Ada 3, jadi jangka pendek, tiga sekurun waktu ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kemarin kita lakukan kick off itu adalah jangka pendek. Jangka pendek. Nah, jangka yang pendek itu ya, yang kick off ya, itu ya. betul. Jadi 300.000 diberikan kepada 2.500 anak itu. Dan nanti juga yang lainnya akan bertahap diberikan. Kemudian diberikan bantuan seperti kemarin ya, dari lembaga filantropi, dan kemudian APSAI ini juga nanti memberikan sepatu kan, kemarin disampaikan akan diberikan sepatu, kemudian alat tulis. Nah, itu juga akan sangat dinamis, Kang. Kami juga ASN masing-masing dinas atau lembaga, masing-masing perangkat daerah ini kan juga merupakan liaison officer dari masing-masing kabupaten kota, bisa bergerak ke kabupaten masing. Seperti kami DP3AKB, kami liaison officer atau LO di Majalengka. Kami intervensi ke Majalengka, mencari anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. Kita berikan bantuan. Itu jadi dari ini satu dinas tuh ke daerah langsung turun gitu. Iya, kan kemarin ada acara Mape Lembur itu. Mape Lembur itu juga salah satu sasarannya bisa kepada anak yatim piatu dan yatim piatu itu tentunya nanti datanya kalau sudah clear semuanya bisa diakses tentunya oleh masing-masing, misalnya perangkat daerah, saya mau ke kabupaten sana menengok, bisa. Jadi bisa kita bantu untuk datanya gitu. Intervensi seperti itu. Jadi semua bergerak, tidak menunggu harus ini menunggu clear ini datanya, kemudian ini sudah diintervensi oleh lembaga filantropi, terus yang lainnya enggak seperti itu. Jadi siapa saja silahkan gitu. Di luar itu. Jadi boleh siapa saja ya kalau misalnya kita ingin berbagi gitu ya, Bu. Iya, seperti betul. itu ya. Betul. Nah, kalau misalkan ada nih, Bu, anak yatim yang belum terdata nih, harus melapor kemana nih, Bu? Ini apakah ada hotline atau mungkin semacam customer service gitu, Bu, gitu? Kalau di Kementerian PPPA sendiri itu ada WhatsApp-nya yang Rapid Pro itu sebetulnya WhatsApp. Tetapi sebetulnya itu bisa diakses oleh siapa saja. Yang melaporkan itu bisa siapa saja. Nah, ini juga sudah kita sampaikan kepada semua kabupaten kota untuk bisa mengakses. Nah, sejauh ini yang mengaksesnya itu dikoordinasikan oleh kami sebetulnya di DP3KB, tetapi kami sudah kemarin memberikan bersama-sama dengan beberapa kabupaten kota, tetapi ada juga yang mempercayakan kepada kami. Tetapi kami sudah mengirimkan surat bahwa untuk selanjutnya, kan ini ya kita tidak berharap bertambah ya, tidak berharap bertambah, jangan sampai ini tidak begitu. Tapi apabila ada, jangan sampai anak ini tidak terdata seperti itu. Nah, kabupaten kota ini bisa langsung melakukan, dan mereka kan punya yang saya katakan tadi, perangkat di kecamatan, di kelurahan, itu bisa disosialisasikan dan bisa. Dan kami di provinsi punya kader namanya Motekar, Kang. Motivator Ketahanan Keluarga. Motivator Ketahanan Keluarga. Itu ada di 27 kabupaten kota. Wah, luar biasa. Dan kami sudah menitipkan juga untuk mereka sama-sama bisa
mengintervensi atau atau mereka ikut mendata dan Ya, juga ikut mengawasi kalau di DP3KB itu adalah pengasuhannya. Jadi pastikan bahwa pengasuhan anak-anak ini jangan sampai ada yang terlantar gitu ya, karena kan kedua orang tuanya meninggal, mungkin dia diasuh oleh mungkin tidak punya siapa-siapa karena ada memang di datanya itu tidak ada pendamping, Kang. Tidak ada pendamping. Nah, ini yang perlu kita menjadi prioritas barangkali dalam intervensinya. Gitu. Nah, Bu, ini selain DP3AKB ada program-program lainkah yang tentunya relate sama pengasuhan atau untuk seperti, jangka lanjutnya barangkali untuk yatim piatu ini, Bu? Tentu saja kalau kita tentunya beririsan dengan dinas sosial ya. Dinas sosial itu karena dalam jangka panjang, dalam jangka menengah ini ada program di dinas sosial itu memiliki balai latihan kerja, memiliki panti asuhan LPKS, lembaga LKSA ya, lembaga kesejahteraan anak, apa sih namanya Bu ya, LPKSA kalau nggak salah. Oh, oke. Itu panti asuhan lah, seperti panti asuhan. Jadi misalnya ini mungkin panti asuhan yang membekali dengan untuk nanti kerjakah atau seperti itu? Ya, jadi misalnya ini ditinggal oleh suaminya, ibunya ini tidak memiliki pekerjaan. Nah, mereka kan perlu dilatih. Betul. Di Dinsos ini bisa dilatih di balai di pelatihan kerjanya. Kemudian anaknya misalnya, tentu saja kalau pengasuhan di panti asuhan itu adalah pilihan terakhir, Kang. Jadi anak itu paling baik adalah berada di keluarga. Jadi kita kita mengharapkan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya ini, yatim piatu maupun yatim piatu, ini kan memang ada ada intervensinya macam-macam. Mungkin dia memang ada anak yang tidak mampu, atau mungkin mereka memang mampu. Nah, misalnya dia diasuh oleh ibunya kemudian tidak mampu. Nah, ini bisa yang wali asuh tadi. Jadi tidak harus anak itu berada di keluarga seperti diasuh di dalam keluarga yang mengasuhnya, tetapi dia dijamin tadi support the family itu, memberikan menjamin kehidupannya, menjamin sekolahnya, seperti itu. Yang saya tahu yang diarahkannya seperti itu. Namun kalau misalnya tidak ada langkah yang paling akhir yaitu di dinas sosial tentunya ya ke panti tadi. Panti asuhan. Ya, tapi jangan sampai ya Bu ya. Ya jangan sampai itu ya, diharapkanlah jadi semua peduli dengan anak yatim ini dengan memberikan pengasuhan tadi memastikan pengasuhannya. Nah, ini kan kolaborasinya banyak sekali ya Bu ya, tadi ada dari filantropi, dari dinas-dinas juga ya Bu ya. Kira-kira ada kolaborasi lain lagi nggak Bu untuk kedepannya untuk program ini? Dan ini bukan hanya kick off saja kemarin ya Bu, tapi ini pastinya banyak atau panjang sekali untuk programnya. Seperti itu. Ya, mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan besar atau BUMN, BUMD itu bisa melalui CSR barangkali gitu ya. Kalau CSR, kemudian kemarin saya lupa juga PR ya, Pikiran Rakyat juga sudah membuka semacam dompet anak yatim ya di kolomnya sendiri. Nah, itu juga kan bentuk kolaborasi juga ya. Betul. Kemudian ya tentunya koordinasi dan intervensi dari kementerian juga tidak kalah ya. Dari kementerian itu dari Kementerian PPPA itu dengan UNICEF itu sudah memberikan bantuan juga, Kang, kepada anak-anak ini di Jawa Barat, karena di Jawa Barat itu termasuk 10 provinsi yang kasus anak yang ditinggal oleh satu atau kedua orang tuanya termasuk 10 yang paling banyak. Jadi sudah diberikan sudah di launching kemarin, jadi diberikan bantuan berupa alat untuk bermain, kemudian juga untuk prokesnya. Nah, ini kita sedang menunggu, nanti kita akan distribusikan. Bu, ini jadi penasaran nih Bu, yang paling banyak ini di kota atau kabupaten mana sih Bu untuk anak yatim atau piatu atau yatim piatu ini? Yang banyak itu di Kota Bekasi, Kang. Kota Bekasi. Kemudian Kota Bandung juga.
Kota Bandung Ya, itu Kota yang Bandung kedua. juga ya Oke. bus tinggi, Luar cukup biasa, tinggi. ini Ya. PR kita bersama ya, Ya, Bu justru ya. itu ya Akang-akang Teteh, ya saya juga menghimbau yang ada di Kota Bandung ini, Iya. kalau mau beribadah, ladang ibadah itu nggak jauh. Ya Betul, kalau kita betul, cari betul, anak-anak yang yatim piatu ini di sekitar kita tuh banyak, Kang. Iya. Hanya kadang-kadang kita nggak ngeh ya. Betul. Dan inilah yang dengan kemarin kita launching kick off itu, yang mudah-mudahan kita semua pada menyadari Ya. bahwa anak-anak itu banyak yang membutuhkan perhatian dari kita. Oke. Dan tentunya juga DP3 AKB Provinsi Jawa Barat juga membuka pintu untuk siapa saja, mungkin ya, entah itu pengusaha atau mungkin pihak-pihak lain yang ingin berkolaborasi untuk mensejahterakan anak yatim, Iya, piatu disambut atau dengan yatim baik piatu. sekali ya. Betul, Nanti kita bisa ke kami, bisa koordinasi dengan Dinsos gitu ya. Kemudian kalau Dukcapil itu mungkin lebih ke dokumen-dokumen kependudukannya ya. Iya, Kita juga terus berkoordinasi ini gitu. Oke, baik Bu Kim, ini luar biasa sekali perbincangan kita ya. Ini menarik membahas tentang Jabar Peduli Anak Yatim, karena memang itu adalah tugas kita juga gitu. Walaupun tentunya juga wargi Jabar semua, wah ternyata betul kata Bu Kim tadi, kata Bu Kim Agung tadi betul sekali. Apabila kita ingin beribadah ternyata dekat ya Bu ya dengan kita. Sangat dekat ya. Oke, baik Bu Kim Agung, mungkin sebagai closing statement apa yang mau disampaikan nih Bu untuk wargi Jawa Barat tentunya yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Beranda bersama dengan DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Ya, wargi Jabar ya, yang saya sampaikan tadi itu adalah kenyataan yang ada di sekitar kita, bahwa duka akibat COVID ini salah satunya anak-anak kita ya yang membutuhkan perhatian. Mari apabila di sekitar kita atau Bapak Ibu memiliki kelebihan atau keluangan rezeki begitu ya, mari kita sama-sama untuk mengintervensi, memberikan perhatian kepada mereka, karena anak-anak kita ini siapapun mereka itu memiliki hak yang sama, Kang. Yeah. Hak untuk dilindungi, kemudian hak bermain, hak berpartisipasi dan lain sebagainya. Saya harap mudah-mudahan dengan kemarin di launchingnya ada kick off tersebut, kita semakin banyak dari kita untuk peduli kepada anak yatim ini begitu ya. Mudah-mudahan saja pandemi ini cepat berlalu ya. Betul, dan kepada anak-anakku yang ditinggal orang tuanya ya, yang kalian saat ini ditinggal ayah, tinggal ibu atau dua-duanya, tetap semangat ya. Apa yang menjadi cita-cita kalian tetap itu dipegang, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti kita ya, pemerintah dan di sekitar kalian, baik ada pengusaha, ada juga lembaga-lembaga yang memang lembaga-lembaga yang memang berorientasi untuk menjaga kalian begitu. Insya Allah ini menjadi sesuatu yang bisa membantu dan mewujudkan cita-cita kalian gitu ya. Tetap semangat pokoknya, jangan bersedih hati. Baik, tetap semangat pokoknya. Aduh luar biasa. Saya mendengarnya sampai merinding Bu. Saya ngedengarnya bukan dari Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, tapi sebagai seorang ibu gitu ya. Yang terakhir itu luar biasa sekali. Ya sedih ini juga tuh. Terima kasih Bu Kim Agung atas waktunya. Sama-sama, Kang di sela-sela Yudi. kesibukannya. Semoga kita Sama-sama. ketemu lagi ya Bu ya dengan beberapa program. Insya Tentunya Allah. kita juga pengen tahu, pengen kepo ini program-program yang lain Insya yang Allah. ada di DP3 Provinsi Siap. Jawa Barat tentunya. Baik, wargi Jabar, terima kasih tentunya sudah bergabung ya, dan tentunya juga sudah mendengarkan, menyaksikan podcast Juara Jabar Pro Bersuara X Beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Saya Yudi Reven pamit tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.